Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi, a'azanallahu iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan Allah kita bisa bersua kembali melalui ruangan Zoom. Dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Mandhumatu Mansukh karangan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala dengan asyari Syekh Said Mustafa Tayyab. Ikhwan fiddin, azanallahu iyyakum. Sekarang kita berada pada bait yang ketiga. Silakan dibuka halaman 36. Bait yang ketiga. Nah, pada isyarat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala terkait ayat yang mansukh di dalam Al-Qur'an. Bait yang ketiga, ya, beliau rahimahullahu taala yang menyebutkan ayat tawajjuhi haitsul mar'i kana wa an yusiya li ahlihi indal mauti muhtadiru. Ada dua isyarat yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam bait yang ketiga ini terkait dua ayat yang telah mansukh di dalam Al-Quran. Kita bahas isyarat yang pertama terlebih dahulu. Di halaman 36, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan ayat tawajjuhi haitsul mar'i kana. Ayu itu jamak dari ayah. Ayatun, ayatani, ayun. Oleh karenanya ada suatu kitab yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran, karangan Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Jadi itu artinya ialah ayat-ayat. Ayat tawajjuhi haitsul mar'i kana. Isyarat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ialah ayat terkait at-tawajjuh, dari kata tawajjaha, ya tawajjahu, tawajjuhan, yakni menghadapkan diri kemana? Ke arah kiblat. Oleh karenanya ketika kita sholat dan sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan di salah satu doa istiftah untuk membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, maka makna at-tawajjuh yakni menghadapkan diri ke arah kiblat. Haitsul mar'i kana wa'an. Haitsul mar'i, dimanapun seorang laki-laki atau seorang manusia kana menghadapkan wajahnya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Beliau rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan pada ayat yang ke-115 pada Quran surat Al-Baqarah. Saya ulangi, beliau mengisyaratkan pada ayat yang ke-115 pada Quran surat Al-Baqarah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan hanya milik Allah arah timur dan arah barat. Fa aynama tuwallu, maka kemanapun
kalian menghadapkan wajah kalian di dalam sholat, fathamma wajhullah, maka itulah arah kiblat. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi, azanallahu wa iyyakum jami'an. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri ayat ini. Ini ayat 115 dalam Quran surat Al-Baqarah. Apa makna fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah? Dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Para ulama secara umum terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita, badan kita ketika sholat ke arah Baitul Maqdis. Dan ini di awal-awal Islam. Jadi saya ulangi, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah perintah untuk kita menghadapkan badan kita ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana ini berlaku di awal-awal Islam. Setelah turun perintah sholat, maka mereka diperintahkan untuk menghadapkan sholat mereka itu ke Baitul Maqdis. Dahulu di fase Makkah, ketika Nabi SAW masih berada di Makkah, maka beliau senang menghadapkan wajah beliau ketika sholat menghadap ke Baitullahil Haram sekaligus ke Baitul Maqdis. Jadi beliau sholat berada di sisi selatan Ka'bah. Ya, karena urutannya itu adalah Makkah itu berada di selatan, utaranya Madinah, kemudian utara lagi dari itu adalah Syam, yang di situ ada Baitul Maqdis. Ini tepatnya di Palestina. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka kalau beliau sholatnya di sisi selatan Ka'bah, sehingga ketika beliau menghadap ke arah utara, beliau sekaligus menghadap ke 2 kiblat. Yani pertama ke Ka'bah, yang kedua adalah ke Baitul Maqdis. Demikian beliau sholatnya seperti itu. Akan tetapi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan Madinah itu ada di sisi utara Makkah, maka beliau tidak bisa memilih sekarang. Maka beliau tidak bisa untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena konsekuensinya kalau beliau sholat menghadap ke arah Ka'bah, yakni ke arah selatan, maka beliau akan membelakangi kiblat yang Allah perintahkan ketika itu, yakni ke arah Baitul Maqdis. Jadi beliau sekarang harus memilih antara sholat menghadap ke arah Ka'bah, dan itu belum ada perintahnya, dan antara sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka ketika beliau itu merasa tidak senang, ya, tidak senang dengan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, hal ini dikarenakan pula orang-orang Yahudi yang mencela beliau dan orang-orang yang beriman. Ya, kenapa kok ya mereka mengajak kita untuk masuk Islam, padahal mereka sendiri mengikuti kiblat kita, itu kata orang-orang Yahudi. Sehingga hal ini pun dirasa berat oleh Nabi dan para sahabatnya ketika mereka terus mengoceh, ya, terus menghina, mengolok-olok orang yang beriman karena mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, sebagaimana orang Yahudi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka di antara perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni di Quran surat Al-Baqarah ayat 115 ini, Allah Ta'ala sebutkan, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka arah timur dan arah barat itu mutlak semua milik Allah. Fa aynama tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, baik itu ke Baitul Maqdis ataupun selainnya, maka disitulah arah kiblat, disitulah wajah Allah.
Ya, artinya disitulah ya di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan untuk kalian menghadap ke arah kiblat. Maka sebagai bentuk ketundukan orang-orang yang beriman kepada perintah Allah, maka mereka pun sholatnya tetap menghadap ke Baitul Maqdis, ya, meskipun dengan ketidaksukaan mereka atas cemoohan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, ya, karena berlangsung begitu lama ya cemoohan tersebut, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya senantiasa menengadahkan wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat ke arah langit. Jadi berharap kepada Allah kiranya Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, kami, yani Allah sering melihat engkau, hei Muhammad, itu menengadahkan wajahnya ke arah langit. Ya, maka juga turun perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala sekarang, ya, setelah ayat ini turun, ya, agar kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun kalian berada, palingkanlah, hadapkanlah wajah kalian ketika sholat syatrah, yakni ke arah Ka'bah. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, inilah pendapat yang pertama, bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ini adalah perintah untuk menghadapkan diri ke arah Baitul Maqdis. Kemudian ayat ini dihukumi mansuh oleh para ulama menurut pendapat yang pertama dengan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-150, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun kalian berada sekarang, hadapkanlah, palingkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Jadi ini adalah pendapat yang pertama dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah, ya, telah mansuh, ya. Jadi telah mansuh dengan perintah untuk menghadapkan diri ke arah Ka'bah. Taib. Ya, ini dinukilkan, pendapat ini dinukilkan dari Ibnu Abbas, ya, sebagaimana ada di dalam kitab. Beliau rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan, awwalu ma nusikha minal Qur'ani sya'nul qiblah. Qala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis wa tarakal Baitul Atiq. Sesungguhnya yang pertama kali dinasakh dari Al-Qur'an ialah perkara kiblat, yakni menghadapkan diri ke arah Baitul Maqdis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ke arah Baitul Maqdis, untuk kemudian beliau dilarang untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, diperintahkan, dinasakh hukumnya dengan perintah untuk sholat menghadap Al-Bait Al-Atiq, yakni ke arah Ka'bah. Ini pendapat dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula dari Islam, bagaimana beliau mengatakan, awwalu man nusikha minal Qur'ani nusikhatil qiblah. Sesungguhnya yang pertama kali dinasakh dari Al-Qur'an adalah perkara kiblat, yakni firman Allah, walillahil masyriqu wal maghrib. Demikian pula, ya, ini dinukilkan dari Qatadah Ibnu Diyamah As-Sadusi radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama terkait ayat ini, yakni walillahil masyriq wal maghrib, Al-Baqarah ayat 115, itu hukumnya telah mansuh. Tapi pendapat yang kedua bahwa ayat ini hukumnya muhkam,
Yani muhkamah tidaklah mansuh, artinya masih berlaku. Tapi ayat ini berlaku bagi orang yang bingung menentukan arah kiblat. Ini pendapat yang kedua. Jadi ayat ini muhkam, tidak mansuh. Ya. Jadi ayat ini berlaku bagi orang-orang yang ketika dalam kondisi safar atau mungkin selain safar, dia bingung, tidak mengetahui arah kiblat. Maka kewajiban bagi orang yang seperti ini adalah berijtihad, menentukan arah kiblat. Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah arah timur dan arah barat. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemanapun kamu mengarahkan wajah kamu ketika salat dengan berijtihad karena tidak mengetahui arah kiblat, fathamma wajhullah, maka itulah arah kiblat yang diperintahkan oleh Allah. Maka sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai dalil akan bolehnya seorang muslim itu berijtihad ketika dia tidak bisa menentukan, memastikan 100% arah kiblat. Dan ini mungkin terjadi ketika safar biasanya ya. Kalau ketika mukim, insya Allah hal ini jarang terjadi. Karena kita tahu ketika mukim ya sering sholat menghadap ke arah tertentu ya. Di setiap daerah kita masing-masing. Kalau daerah Indonesia ya umumnya menghadap ke arah barat. Nah, atau barat lebih condong sedikit ke arah kanan. Baik. Akan tetapi ketika kita safar, apalagi safarnya di hutan, tidak ada arah, begitu ya, tidak ada petunjuk arah, apalagi tidak ada kompas, ya, apalagi tidak ada bangunan musola yang kita bisa menjadikan patokan ini arahnya kemana musolanya, itulah arah kiblat. Tidak ada, ya, apalagi kalau kita lagi hiking, lagi naik gunung, tidak bisa menentukan arah kiblat. Maka para ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan pokok untuk kita menentukan arah kiblat. Ya, bolehnya kita berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Baik, akan tetapi para ulama empat madhab itu berbeda-beda menafsiri ayat ini dan konsekuensi daripada ayat ini. Baik, kita sebutkan pendapat mereka. Salat ke selain arah kiblat. Ya. Jadi sholat dengan ijtihad untuk menentukan arah kiblat. Dan ya, ternyata mungkin kiblatnya itu adalah kiblat yang salah. Ya. Jadi ini kasusnya orang yang tidak mengetahui arah kiblat, kemudian dia ijtihad untuk menentukan arah kiblat, kemudian ternyata ijtihadnya salah dalam menentukan arah kiblat. Bagaimana para ulama menyikapi hal ini? Baik, pertama menurut pendapat Hanafiyah. Ini para ulama dari kalangan madhab Hanafi. Yang pertama, jika ia sholat tanpa berijtihad atau tanpa bertanya terlebih dahulu kepada orang yang faham, maka wajib diulang. Tapi jika dia sudah beristihad dengan baik, maka tidak wajib diulang. Ini menurut pendapat madhab Hanafi. Artinya ketika seorang itu menentukan arah kiblat tanpa ijtihad. Jadi tanpa dia menentukan arah dengan ijtihad. Langsung saja misalkan arah sini, saya sholat. Allahu Akbar, sholat. Sudah selesai, ternyata ijtihadnya salah. Ternyata arah kiblatnya salah. Dia belum hanya langsung menentukan sini, asal sembarang begitu ya. Asal sembarang, sholat, kemudian setelah selesai sholat, ternyata yang ditentukan dengan sembarang tadi salah. Maka wajib diulang. Sholatnya wajib diqodho dengan ijtihad. Adapun kalau dia sudah ijtihad atau bertanya kepada orang, ya, misalkan dia bertanya pada orang, Pak, arah kiblat mana? Oh, ke arah sini, Mas. Ya, dia adalah orang yang ada di sekitar situ tinggalnya misalkan. Maka dia pun sholat ke arah situ. Ternyata ijtihad atau yang diberitahu oleh orang tadi juga salah.
maka menurut mazhab Hanafi, sholatnya tidak perlu diulang. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, menentukan arah kiblat, atau bertanya kepada orang yang sekiranya memahami arah kiblat. Maka dalam hal ini, menurut mazhab Hanafi, sholatnya tadi tidak perlu diulang. Baik. Kemudian menurut mazhab Maliki, jika ia sholat dengan istihad, maka sholatnya tidak perlu diulang. Akan tetapi jika masih tersisa waktu sholatnya, maka mustahab untuk diulang. Baik. Ini hampir sama, tapi sedikit berbeda dengan mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Maliki, kalau ijtihadnya keliru, kalau dia sudah beristihad, itu secara umum tidak perlu untuk diulang, karena sholatnya sah, menurut mazhab Hanafi dan juga Maliki. Akan tetapi dalam mazhab Maliki ditambahkan, kalau misalkan sholatnya itu masih ada sisa waktu, dan kemudian kita tahu arah kiblat yang pasti, yang yakin, maka mustahab untuk diulang menurut mazhab Maliki. Misalkan kita sedang hiking di gunung, ya, kemudian jam 12:30 masuk sholat zuhur, masuk waktu zuhur. Kemudian kita menentukan arah kiblat dengan istihad, ya, misalkan melihat matahari ini ke arah sana, oh berarti kiblatnya ke arah sini, ya, kemudian sholat dengan ijtihad. Ternyata setelah 2 jam, ini berarti jam 2:30, belum masuk waktu asar, baru ketahuan, oh ternyata tadi saya sholatnya salah. Harusnya menghadap ke sini, kok malah menghadap ke sini. Masih tersisa waktu untuk sholat zuhurnya. Maka dalam mazhab Maliki mustahab untuk diulang kembali jika masih tersisa waktu. Tapi kalau tidak ada waktu yang tersisa, maka tidak perlu diulang, karena kata mereka bahwa sholat dengan ijtihad tersebut itu sudah sah, ya. Maka ini pengamalan dari firman Allah, fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Ini menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Baik, adapun dalam mazhab Syafi'i, ya, ini mazhab yang paling ketat di antara mazhab yang lain, bahwa sholatnya wajib diulang dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi wajib diulang. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan kita sholat, ya, dengan ijtihad menentukan arah kiblat, ternyata ijtihadnya salah, maka wajib diqodho, wajib diulang dalam setiap kondisi, berapapun sholatnya yang kita sholat. Misalkan kita safar selama 2 hari, ya, kita menentukan arah kiblat ke sini, misalkan sholat, ya, sholat 5 waktu selesai 1 hari, hari kedua sholat 5 waktu selesai, hari ketiga ternyata tahu kalau sholat kita ternyata selama ini itu tidak ke arah kiblat. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholatnya wajib diulang semuanya, wajib diqodho dalam kondisi apapun. Jadi dicicil qodhonya, ya, subuh, ya, diqodho, zuhur, asar, maghrib, isya, hari kedua juga diqodho, seperti itu. Karena apa? Karena tidak sah sholat untuk menghadap ke arah selain kiblat. Karena itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, yakni menghadap ke kiblat. Sebagaimana kita tidak boleh sholat dengan pakaian yang ada najis, maka kita juga tidak boleh sholat menghadap kiblat yang salah. Karena dua-duanya adalah termasuk syarat sahnya sholat. Dan ini pendapat yang wajih, ya, pendapat yang lurus, mustaqim, ya, dengan dalil-dalil yang dimiliki oleh para ulama mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanbali, ini membedakan antara yang mukim dan yang musafir. Kalau yang mukim berijtihad menentukan arah kiblat kemudian salah, maka wajib diulang dalam kondisi apapun. Adapun kalau dia statusnya sebagai musafir, maka tidak wajib diulang. Jadi dalam mazhab Hanbali itu membedakan antara kondisinya, kalau dia mukim, orang yang mukim kan la yutasawwar, ya, tidak ada di benak kita, ya, untuk terbayang orang itu kok salah kiblatnya. Ini kan aneh gitu, ya. Dalam kondisi mukim kok salah kiblatnya, kan aneh gitu. Maka dalam mazhab Hanbali, kalau dia statusnya mukim, tidak musafir, maka kalau salah menentukan arah kiblat, beristihadnya salah, ya, kalau kondisi mukim wajib diulang dalam setiap kondisi.
Ya, adapun kalau dalam kondisi musafir maka tidak wajib diulang. Baik. Jadi ini adalah makna yang kedua, pendapat yang kedua yang dipilih oleh sebagian ulama bahwa ayat ini itu muhkam, tidak mansuh ya, tidak mansuh, tidak dianulir hukumnya, akan tetapi tetap berlaku. Berlaku dalam konteks apa? Dalam konteks ya menentukan arah kiblat. Yang di dalam konteks bolehnya berijtihad menentukan arah kiblat. Tapi tadi kalau ternyata ijtihadnya salah, para ulama berbeda pendapat menyikapi ijtihad tersebut. Ya, sebagian ulama tadi ada yang membolehkan ya membangun sholatnya di atas ijtihadnya meskipun salah, sebagian lagi tidak membolehkan ya, kapanpun dia tahu dia keliru maka harus mengulangi sholatnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi ayat ini tidaklah mansuh, akan tetapi ayat ini muhkam dan berlaku bagi orang-orang yang beristihad menentukan arah kiblat. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat ini hukumnya muhkam, tidak mansuh, namun berlakunya hanya di sholat sunnah saja. Saya ulangi, bahwa sebagian ulama berpendapat ayat ini tidaklah mansuh, ya, tapi berlakunya ayat ini itu hanya di sholat sunnah saja, terutama sholat sunnah ketika safar. Ya, dan ini pendapat yang kuat, bahwa ayat ini berlakunya hanya di sholat sunnah saja, ya, dan biasanya sholat sunnah ketika safar. Karena ketika kita sholat sunnah, meskipun kita tidak menghadap ke arah kiblat, itu diperbolehkan. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jelas hadisnya sahih ya, kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dengan sanad mereka sampai kepada Amir ibn Rabi'ah. Beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi yusabbihu yumi'u bi ra'sihi kibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di atas tunggangannya sedang sholat sunnah maksudnya ya. Jadi sahabat ini, sahabat yang mulia Amr ibn Rabi'ah, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di atas tunggangannya, entah itu unta, keledai atau yang sejenisnya. Yang jelas beliau sholat di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha. Maka beliau pun mengisyaratkan dengan kepalanya ketika ruku dan ketika sujud, dan beliau menghadap ke arah manapun tunggangannya itu mengarah. Jadi tidak mesti ke arah kiblat. Kalau tunggangannya berbelok ke arah selain kiblat, ya beliau mengikuti, tetap sholat, ya tidak menjegal tunggangannya supaya tetap di arah kiblat, tidak, tapi mengikuti kemanapun arah tunggangannya itu dan beliau sholat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat ini, walam yakun yasna'u dzalika fi sholatil maktubah, dan beliau tidak pernah melakukan perkara ini pada sholat-sholat fardu. Ingat, ini yang perlu kita garis bawahi. Beliau tidak pernah melakukan perkara ini pada sholat-sholat fardu. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi seorang yang dia itu sholat fardu di atas kendaraan. Sholatnya sah atau tidak. Ya, jadi kalau kita sholat fardu di atas kendaraan, kan itu lumrah untuk terjadi, terutama kalau kita sedang safar ya, terutama kalau kita pakai bis, kendaraan bis atau kereta, ya, yang memakan waktu yang lama. Maka kalau kita berada di atas kendaraan tersebut, kemudian melewati waktu-waktu sholat fardu, seperti sholat duhur, misalkan sholat asar, sholat maghrib, ya, sholat isya, sholat subuh, begitu, maka para ulama menyikapi hal ini itu bermacam-macam, ya. Apakah sholat ini sah atau tidak? Karena dohir daripada hadis ini sholatnya tidak sah.
dilakukan di atas kendaraan. Ya, maka para ulama dalam hal ini menyikapi hal ini, ya, dalam menyikapi hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah sama sekali, karena berdasarkan dohir hadis ini bahwa, ya, Nabi SAW tidak pernah sekalipun sholat fardu di atas kendaraan. Ingat, tidak pernah sekalipun sholat fardu di atas kendaraan, di atas tunggangan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan sholatnya sah. Sholatnya sah dalam kondisi apapun. Ya, sholatnya sah dalam kondisi apapun. Yang ketiga mengatakan sholatnya sah jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, ini pendapat yang lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa sholat di atas kendaraan itu hukumnya sah selagi orang yang sholat itu memenuhi syarat-syarat sahnya sholat dan memenuhi rukun-rukun sholat. Syarat sahnya sholat apa? Toharoh, harus berwudu. Ya, kalau mungkin untuk bisa berwudu, wudu. Kalau ada air, wajib berwudu. Ya, kalau masih ada air, tidak wudu, malah tayamum, padahal dia mampu untuk berwudu, maka tidak sah sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya lagi setelah sampai nanti. Dia tetap sholat, namanya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu sholat. Tapi nanti setelah sampai dia harus mengqadha sholatnya. Atau sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kemana bisnya itu mengarah ke arah depan begitu, ternyata itu menghadap ke arah utara, bukan ke arah barat, itu kiblat kita. Dia bisnya menujunya ke arah utara, terus kita sholat. Maka tidak sah sholatnya. Meskipun kita tetap wajib sholat ketika itu, namanya sholat lihurmatil waqt. Untuk menjaga waktu sholat ini harus kita sholat. Tapi setelah sampai kita harus mengqadha sholat tadi, karena sholat tadi tidak sah. Ya, itu namanya sholat lihurmatil waqt. Atau sholatnya tidak berdiri dengan duduk begitu, ya. Karena berdiri apabila mampu itu termasuk salah satu rukun di antara rukun sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholat, ya, dalam kondisi yang khusyuk. Maka kumu di sini perintah, hukum asal perintah adalah wajib, dan perintah ini ada di dalam sholat. Jadi kita disuruh untuk berdiri ketika sholat, ya. Maka itu hukumnya apa? Wajib selagi kita apa? Selagi kita mampu untuk berdiri. Maka barang siapa yang tidak berdiri padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Maka ini pendapat yang benar, wallahu ta'ala alam bishawab, bahwa sholat di atas kendaraan itu dihukumi sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Jadi kalau kita mau sah sholatnya di atas kereta, maka kita harus berwudu, karena kita bisa wudu, ada air di situ, berwudu. Kemudian cari tempat yang memungkinkan bagi kita untuk bisa melakukan sholat dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Cari kiblatnya kemana, sholat menghadap ke arah itu. Kalau tidak bisa, maka kita sholat apa adanya, sholat sambil duduk, sholat tanpa ini, sholat sambil duduk, ya, sholat tanpa menghadap ke arah kiblat, atau mungkin tanpa berwudu hanya tayamum, ya tidak mengapa. Tapi sholatnya itu namanya sholat li hurmatil waqt, ya, sholat apa adanya untuk hurmatul waqt, untuk menjaga kehormatan waktu sholat, dan sholatnya wajib diulang ketika kita telah sampai. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi khonifidin hasanallahu yakum, ya, ini pendapat yang ketiga terkait ayat tadi, bahwasanya ayat tadi itu hanya berlaku untuk sholat sunnah saja di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah itu boleh, tanpa menghadap ke arah kiblat pun boleh, ya, tanpa berdiri pun boleh. Kalau sholat sunnah boleh, ya. Jadi walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu, hanya milik Allah arah timur dan arah barat. Fa aynama tuwallu, manapun kamu menghadapkan wajahmu di dalam sholat, fatamma wajhullah, itulah arah kiblat. Ini berlaku hanya untuk sholat sunnah saja. Allah ta'ala alam bishawab. Baik.
Jadi kesimpulannya bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam memaknai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Hah? Ini kok pindah? Gak apa-apa ini ya. Baik. Saya ulangi. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai ya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-115 menjadi 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa ayat ini telah mansuh, hukumnya dinasakh dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Yani perintah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis dihapus, dianulir dengan perintah menghadap ke arah Ka'bah. Ini pendapat yang pertama bahwa ayat ini telah mansuh. Pendapat yang kedua bahwasanya ayat ini tidaklah mansuh. Ayat ini muhkam, namun berlaku bagi orang-orang yang ingin menentukan arah kiblat dengan cara ijtihad. Ya, maka ayat ini ya dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama akan sahnya menggunakan ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Namun tadi para ulama itu berbeda pendapat dalam menyikapi orang yang salah atau keliru ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat ya. Yang menjadi 4 pendapat sesuai dengan pendapat madhab ya. Berbeda-beda masing-masing pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwa ayat ini hanya berlaku bagi sholat sunnah saja, ya tidak berlaku bagi sholat-sholat wajib. Jadi boleh untuk kita tidak mengarah kiblat, ya bagi sholat sunnah saja dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, Ustadz, terkait tadi safar ya Ustadz ya. Ya. Misalkan ketika perempuan itu safar gitu kan, kemudian di situ tidak apa sepanjang perjalanan tidak dijumpai ini Ustadz tempat yang tertutup gitu kan untuk wudhu misalkan. Itu bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz. Baik. Dia sholat di kendaraan atau sholatnya di musola? Misalkan naik motor Ustadz, naik motor terus kemudian dia tidak menjumpai tempat itu Ustadz. Misalkan nggak bisa wudhu juga, misalkan perjalanan di gunung gitu kan naik motor, kemudian nggak menemui tempat untuk istirahat, Baik. untuk sholat gitu. Tapi ada air ya? Air mungkin yang dibawa Ustadz, air yang dibawa. Baik. Nah, Baik. Kalau kondisinya seperti itu, kayak musafir zaman dahulu misalkan, nggak menemukan air, maka cukup bertayamum. Sholatnya tetap memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Dengan menghadap ke kiblat, menutup aurat, tidak memakai pakaian yang najis. Ya, sholat dalam kondisi bertayamum, sholatnya sah. Karena dia dalam kondisi musafir ya, ketika itu diberikan rukhsah untuk bertayamum. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya. Demikian pula boleh bagi dia untuk melakukan qashar kalau memang dia sudah memenuhi syarat sahnya untuk qashar. Ya, sebagaimana boleh bagi dia untuk bertayamum meskipun tidak menemukan air ya, meskipun tidak menemukan air. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman ya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kalian sakit atau dalam kondisi safar. Sakit atau dalam kondisi safar. Salah satunya
rukhsahnya ialah terkait safar. Maka fatayammamu, boleh bagi kalian untuk bertayamum dengan debu yang bersih, debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min, maka usaplah ya wajah kalian dan kedua tangan kalian darinya, ya, dari debu tersebut. Maka kalau dia tidak menemukan air, ya tidak mengapa bagi dia untuk bertayamum dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholat, karena dia sudah mendatangkan badal dari wudhu. Selagi itu tadi dia tidak mendapatkan air, sama sekali tidak ada air. Tapi kalau safarnya di tempat yang seperti kita sekarang, ya mustahil kalau nggak ada air. Ke masjid saja sekarang banyak air, ya. Tapi kalau safarnya memang di gunung, di gurun begitu ya, seperti yang ditanyakan misalkan, nggak ada air sama sekali, airnya hanya digunakan untuk bekal, maka tidak mengapa untuk bertayamum dan itu sah. Ya, tapi kalau safar seperti kita sekarang ini, naik motor ya, dengan mudahnya kita mampir ke masjid ya, ke tempat istirahat, peristirahatan ya, di rest area, dan di situ alhamdulillah banyak toilet yang khusus untuk wanita yang bisa digunakan untuk berwudu dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Type di chat ada berkenaan dengan buku zikir pagi dan petang. Sebagian bilang itu Wahabi. Type buku zikir pagi dan petang ya. Ada yang bilang itu buku Wahabi. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, siapa yang bilang itu buku Wahabi? Terkait zikir pagi dan zikir petang atau zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak pula dibukukan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab khusus. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah. Demikian pula Imam An-Nasai juga memiliki kitab yang serupa ya, memuat zikir-zikir pagi dan petang. Di situ ada zikir pagi dan petang disebutkan. Demikian pula dalam kitab-kitab hadis. Demikian pula dalam kitab-kitab adab disebutkan zikir pagi dan juga zikir petang secara umum. Ya, salah satu kitab ringkas yang baik ya untuk dibaca terkait zikir pagi dan petang itu karangan Syekh Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, yang baru meninggal beberapa waktu lalu ya, sekitar tahun lalu ya. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki kitab berjudul Hisnul Muslim, perisai bagi seorang muslim, yang di situ termuat zikir pagi dan zikir petang, dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kitab ini itu mutadawal, itu dipakai ya hampir di seluruh ya wilayah di dunia ini ya, diterima oleh kaum muslimin dengan baik kitab tersebut, kitab Hisnul Muslim. Nah, kenapa kok disebut dengan kitab Wahabi? Allahu ta'ala alam apa motifnya. Ya, padahal kalau kita merujuk kepada isi daripada kitab tersebut, ya isinya cuma zikir pagi dan zikir petang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana cara menanggapi orang-orang yang berkata seperti itu? Ya dicuekin saja, biarkan saja, tidak perlu ditanggapi dengan serius ya, atau datangkan bukunya, ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat ini ada hadisnya sahih ya. Biasanya orang-orang yang melakopi atau menjuluki dengan kitab-kitab Wahabi tertentu itu orang-orang yang cuma membeo saja ya, cuma menuduh tanpa ilmu ya, tanpa dia tahu apa maksudnya, hanya mengikut orang-orang lain mengatakan itu maka dia ikut mengatakannya. Maka orang-orang yang seperti ini lebih baik kita jauhi. Jadi tidak perlu untuk kita tanggapi pernyataannya, sebagaimana perintah Allah, wa'arid anil jahilin, dan jauhkanlah diri kamu dari orang-orang yang bodoh. Ini tidak perlu ditanggapi ya. Kemudian ada lagi tidak? Selama ini jika sholat kendaraan dengan cara duduk dan tidak mengulang sholat ketika sudah sampai, bagaimana hukum sholat ana? Ya kalau sudah berlalu ya sudah,
biar berlalu. Tapi sekarang kalau kita sudah tahu ilmunya, ya, dan ini yang muktamad dalam madhab Syafi'i ya, yang saya sebutkan tadi, pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i, bahwa kalau kita sholat di kendaraan, kemudian tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya sholat, maka kita tetap sholat, harus sholat ketika itu, waktu sholat harus sholat. Tapi sholatnya disebut dengan sholat li hurmatil waqt, sholat untuk menjaga kehormatan waktu sholat, dan wajib diulang ketika kita sudah sampai. Wajib dikhodho lagi ketika kita sudah sampai. Karena sholat yang pertama tadi tidaklah sah, tapi hanya untuk menjaga kehormatan waktu sholat saja. Dan sholat yang kita lakukan ketika sudah sampai begitu ya di tempat kita, maka itu sholatnya yang dihitung sebagai sholat yang sah. Dalil-dalilnya tadi salah satu diantaranya ialah hadis dari Amir ibn Rabi'ah yang diriwayatkan oleh As-Shaykhan Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, bahwa Amir bin Rabi'ah mengatakan walam yakun yasna'u dzalika fi shalatil maktubah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah sholat di atas kendaraan, ya, sama sekali tidak pernah sholat di atas kendaraan. Baik. Jadi kalau mau sholat di atas kendaraan, ya konsekuensinya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka tidak boleh sholat di atas, maka tidak sah, ya, bukan tidak boleh, maka tidak sah hukumnya sholat di atas kendaraan, sehingga harus diulang. Ya, karena perintah Allah jelas. Misalkan perintah untuk berdiri, ya hafidhu ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah untuk berdiri ketika sholat. Dan hukum asal perintah adalah wajib, maka berdiri ketika sholat itu hukumnya wajib. Kemudian perintah untuk menghadap ke kiblat tadi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, wajib bagi kalian untuk menghadap ke arah kiblat. Dan hukum asal perintah adalah wajib, ya. Dan hukum asal kalau tidak mengikuti perintah ini, maka apa hukumnya? Hukumnya tidak sah. Karena itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, Wallahu ta'ala alam bishawab. Izin bertanya. Baik. Disebut seorang yang mukim jika berapa hari? Jika safar, mana yang lebih ahsan antara melakukan jamak takhir, bertayamum untuk melakukan salat tepat waktu, bertayamum agar tepat waktu jika air memiliki banyak najis. Pertanyaan kedua kurang paham. Pertama, disebut mukim jika berapa hari niat untuk tinggal selama 4 hari yang sahih, tidak termasuk waktu perjalanan pergi dan waktu perjalanan pulang, maka itu dihitung mukim dia. Maka tidak boleh bagi dia untuk qashar, karena tidak memenuhi syarat sahnya qashar. Saya ulangi, seorang itu disebut mukim kalau dia safar ke suatu tempat, niat tinggal di sana 4 hari yang sahih. 4 hari yang sahih ini maksudnya bukan dihitung hari ketika kita berangkat dan hari ketika kita pulang, itu nggak dihitung. Ya, misalkan kalau dihitung semua hari ketika kita berangkat sama hari ketika kita pulang, itu semuanya 6 hari. Berangkatnya 1 hari, pulangnya 1 hari. Berarti mukim di sana niat 4 hari, itu sudah dihitung mukim. Maka orang yang seperti ini tidak boleh qashar. Wajib sholatnya itmam. Ya, itmam itu artinya ialah menyempurnakan. Ya, duhurnya 4, asarnya 4, dan seterusnya. Tidak boleh qashar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lil muhajiri iqamatu salatin ba'da sadri bi Makkah. Orang muhajir, yakni orang muhajirin yang dia itu sudah pindah ke Madinah, berarti sekarang rumahnya di Madinah. Ya. Kalau dia safar ke luar Madinah, itu dihukumi safar berarti. Nah, ketika mereka itu pergi ke Makkah dalam menunaikan ibadah haji atau mungkin Fathu Makkah, ya, ketika itu
Maka bagi mereka iqomah yang diperkenankan oleh Nabi untuk mengkosor itu cuma 3 hari katanya. Ba'da sodri di Makkah, ketika mereka sudah sampai di Mekah, maka izin iqomah itu 3 hari saja untuk melakukan kosor. Maka dari sini itu diambilkan oleh para ulama bahwa kalau dia niat 4 hari itu tidak dihitung sebagai sebagai safar, ya, tapi dihitung sebagai orang yang sudah iqomah. Maka kalau dia niat 4 hari mukim, maka sudah tidak boleh kosor. Tapi kalau 3 hari atau kurang daripada itu, masih boleh dia untuk melakukan melakukan kosor. Dan jarak safarnya pun jarak safarnya pun itu berbeda-beda antara satu pendapat, ya, satu mazhab dengan mazhab yang lain. Jika safar, mana yang lebih ahsan antara melakukan sholat jamak takhir atau bertayamum untuk melakukan sholat agar tepat waktu? Baik, kalau misalkan kita yakin, ya, bahwa kita akan sampai, ya, dan masih mendapati waktu sholat yang kedua, misalkan taruhlah sholat duhur dan sholat asar, kita berada di dalam perjalanan, begitu ya, berada di dalam perjalanan dari jam 10 misalkan, taruhlah perjalanan itu memakan sekitar 7 jam, ya, 7 jam, ya, atau ya, kita katakan 6 jam saja, 6 jam, ya, 6 jam, berarti jam 4 sore sampai, atau setengah 5 sampai, ya, jam 4 sore atau setengah 5 sampai rumah. Berarti itu akan menabrak waktu sholat duhur dan waktu sholat asar. Nah, bagaimana andaikan kita mau sholat duhur di jamak takdim, tapi ketika itu badan masih ada najisnya, ya. Kemudian ketika itu juga tidak bisa menggunakan air karena sulit air di situ misalkan, ya. Kita harus bertayamum. Antara kita menjamak takdim kondisinya seperti itu, takhir. Lebih baik diakhirkan sholatnya kalau kita memang benar-benar benar-benar yakin, ya, bahwa sholatnya itu tidak akan keluar waktu. Lebih baik dijamak takhir, diakhirkan, dan niat untuk jamak takhir ketika masuk waktu zuhur, niat saya akan mengakhirkan waktu zuhur nanti di sholat asar, ya. Dalam kondisi seperti ini maka jelas yang lebih baik adalah dijamak takhir. Zikir habis sholat itu apa mesti baca Al-Fatihah atau bagaimana? Allah Ta'ala alam bisawab, saya tidak tahu ada riwayat, ya, zikir itu membaca Al-Fatihah, ya, setelah sholat. Yang saya tahu itu zikirnya membaca ayat kursi, ya, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, ya. Adapun Al-Fatihah, Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu akan riwayat tersebut, ya. Saya bukan mengatakan tidak ada, tapi saya tidak tahu, mungkin ada, Allah Ta'ala alam bisawab. Afan izin bertanya, bagaimana jika misalkan kita pergi ke suatu masjid dan ketika kita cek arah kiblatnya ternyata kurang beberapa derajat dari arah kiblat, dan ketika diberitakan pada pengurus masjid mereka tidak sepakat akan hal itu. Pertanyaannya, bagaimana arah kiblat yang kita gunakan ketika sholat di masjid tersebut? Apakah mengikuti arah kiblat masjid atau mengikuti arah kiblat yang telah kita cek ketepatannya? Baik, arah kiblat itu lapang, ya. Yang benar, Allah Ta'ala alam, arah kiblat itu lapang, yakni tidak harus benar-benar akurat ke sudut ini. Nabi SAW itu telah memberikan rambu-rambunya, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat, itu adalah arah kiblat. Bainal masyriqi wal maghrib kiblatun, antara timur dan barat itu adalah arah. Ini aku bagi penduduk Madinah, karena penduduk Madinah sholatnya menghadap ke arah selatan. Karena Madinah itu ada di sebelah utara Mekah, maka Madinah, penduduk kota Madinah berarti sholatnya menghadap ke arah selatan, ya, otomatis. Nah, mereka menghadap ke arah selatan, kiblatnya kemana? Antara timur dan barat.
antara timur dan barat. Perhatikan, antara timur dan barat. Antara timur dan barat itu kan ada 3 arah secara umum ya. Antara timur dan barat ada 3 arah ya. Kalau menghadap ke arah selatan berarti apa? Tenggara, selatan, barat daya. Itu kan? Tenggara, selatan, barat daya. Kalau melencengnya cuma sedikit, kira-kira mungkin cuma 15 derajat, ya itu masih dimaafkan. Lebih baik sholatnya menghadap ke arah masjid itu. Sesuai dengan apa? Dengan apa yang sudah tetapkan arahnya di masjid itu. Toh kalaupun kita sholatnya menghadap ke arah yang akurat menurut kompas misalkan ya, itu akurat ke arah ini, maka itu pun juga belum pasti 100% yakin bahwa kita menuju ke arah kiblat yang tepat ya, hanya zonni saja sifatnya. Maka kita mengambil apa yang dimudahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bainal masyriqi wal maghrib kiblatun, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maka kiblat itu agak lapang ya, tidak terlalu sempit, harus akurat ke sudut arah ini, tidak seperti itu ya. Tapi kita mengambil kelapangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sudah ya. Ya, kita kiranya cukup pada pertemuan kali ini. Sudah jam 7. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita teruskan pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.